Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji uji kinerja PPG Universitas Negeri Kiai Ahmad Siddiq Uinhas Jember. Perkenalkan, saya Muhammad Imam Hanafi. Saya adalah guru di SMK Khairiyah Lumajang, sekaligus mahasiswa PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam di Universitas Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember tahun 2024. Hari ini Senin tanggal 27 Januari tahun 2025. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pendidikan agama Islam dalam rangka uji kinerja PPG dalam Jabatan Pendidikan Agama Islam tahun 2024. Kelas 10 dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan zina untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Fase E. Mohon maaf jika ada kekurangan dan semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bagaimana kabarnya anak-anakku semua pada hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Nah, terima kasih. Ya, anak-anak, hari ini kita bertemu kembali dengan Pak Imam pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini karena musim hujan, mungkin ada beberapa anak yang tidak hadir atau hadir semuanya. Saya panggil satu persatu ya. Ana Natasha Kaida hadir ya. Muhammad Habibur Rahman hadir. Ica hadir. Nafisa izin. Kenapa ya? Sakit ya. Sudah ya, cuma Nafisa yang hari ini tidak hadir ya. Ya. Jadi sebelumnya karena sekarang ini musimnya musim hujan, jadi ketika kita tidak bisa menjaga kesehatan, maka bisa menimbulkan penyakit. Jadi sebelum itu kita perbanyak dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dengan tujuan kita agar dijaga kesehatannya dan bisa kembali bertemu setiap hari seperti ini. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran seperti biasa kita berdoa terlebih dahulu dengan tujuan pembelajaran ini mulai dari awal ini sampai akhir itu berjalan dengan lancar dan mendapatkan hasil yang bermanfaat. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah baiknya kita awali dengan bacaan doa bersama-sama. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal
Ya, selanjutnya seperti biasa kita murojaah terlebih dahulu. Kemarin sampai surat Al-Kautsar, berarti kita lanjut surat apa? Setelah Al-Kautsar, Al-Kafirun. Mari kita baca bersama-sama surat Al-Kafirun, ya. Ayo dipimpin oleh Mbak Isa secara kelas, ya. Dibaca kemudian diikuti oleh teman-teman. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma Saya sebelum kita melanjutkan, mungkin di sini kita kemarin setelah di semester awal kita memasuki di semester genap ini, untuk pembelajarannya apakah masih ingat yang sebelum-sebelumnya? Sudah lupa ya, karena libur ya. Ya. Untuk selanjutnya, untuk pembahasan yang akan kita pelajari pada kali ini, yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan zina untuk menjaga harkat dan martabat manusia, ya. Jadi di semester genap yang awal ini yang akan kita pelajari adalah tentang pergaulan bebas dan zina. Ini berhubungan langsung dengan kalian sebagai remaja-remaja yang mana di kelas 10 ini, ya. Yang sebelumnya dulu kalian kelas 9, ya. Kemudian sekarang naik di kelas 10 semester 1 kemarin, dan akhirnya tahu oh seperti ini ternyata pergaulan bebas, ya. Sebelum saya lanjutkan, mungkin Pak Imam sedikit ingin menguji kemampuan kalian semuanya, ya. Mungkin pernah mendengarkan apa sih tentang pergaulan bebas, apa sih contohnya, ya. Setelah Pak Imam memberikan pertanyaan, silakan dijawab sesuai dengan kemampuan, karena kalian belum pernah membahas tentang pergaulan bebas dan zina. Yang merasa bisa langsung angkat tangan, ya. Silakan. Apa pengertian pergaulan bebas menurut kalian masing-masing? Silakan. Ya, Mbak Isa. Itu pergaulan bebas yaitu perilaku yang menyimpang dari norma agama dan norma sosial. Bagus ya, kasih buat untuk saya. Perilaku yang menyimpang dari norma agama dan norma sosial. Sekarang mungkin selanjutnya, mungkin ada yang bisa memberi contoh dari pergaulan bebas. Angkat tangan. Ya, Mbak Kaila. Penyalahgunaan narkoba. Nah, berarti anak-anak sudah paham bahwa sesungguhnya pergaulan bebas ini itu banyak macamnya. Tapi kita saja yang sebenarnya tidak mau tahu, tidak mau berusaha untuk menjauhinya. Makanya di pembelajaran kali ini kita membahas tentang menjauhi pergaulan bebas untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Nah, cukup mungkin setelah ini kita akan masuk ke pembelajaran. Namun sebelumnya Pak Imam akan sedikit menampilkan tentang tujuan pembelajaran yang perlu kalian selesaikan pada pertemuan kali ini, ya. Ya, silakan diperhatikan di depan. Yang akan kita selesaikan yang pertama di sini adalah tentang bagaimana kita memahami dan menjelaskan konsep zina
dan pergaulan bebas menurut ajaran agama Islam. Berarti setelah pembelajaran ini selesai, kalian semuanya SMK Khoiriyah ini kelas 10 wajib bisa menjelaskan apa seperti contoh yang dijelaskan dari Mbak Aisyah tadi, pengertian dari pergaulan bebas setelah pelajaran ini selesai ya. Selanjutnya yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak negatif, tahu dampaknya. Jadi ketika tadi katanya Mbak Kaila tadi apa? Penyalahgunaan narkoba, berarti dampaknya apa? Ketika seseorang atau remaja melakukan atau menggunakan narkoba, maka akan menjadi contohnya gila Pak, gitu ya. Contoh yang lain bisa meninggal Pak. Nah ini harus tahu. Jadi setelah selesai pembelajaran ini wajib mengetahui dampak dari pergaulan bebas. Selanjutnya yaitu peserta didik dapat merancang atau melaksanakan proyek kesadaran untuk mencegah pergaulan bebas. Bisa dipahami dari tujuan pembelajaran tadi? Bisa ya? Ya. Tapi sebelumnya di sini kelihatannya kok lemes semuanya ini ya. Apa kondisinya hujan ini ya? Nah, ayo sebelumnya seperti biasa kita tepuk semangat terlebih dahulu biar kita semangat. Oke? Masih ingat ya? Masih ingat? Bisa Mbak Indi dengan tepuk semangat ya. Sambil berdiri ya. Ayo berdiri dulu. Tepuk semangat. Silakan itu kembali ya. Ya, karena kita sudah masuk ke pembelajaran, kita perhatikan video pembelajaran ini, kita simak bersama-sama. Setelah itu nanti kalian ambil sebuah makna atau bisa dikatakan makna singkat dari kegiatan ini ya. Bisa diperhatikan dari pembelajaran ini.
Sudah ya, bisa diamati dari video tadi. Ya, sebelum kita melanjutkan, kira-kira apa yang barusan yang ditonton bersama-sama tadi? Isinya tentang apa tadi? Pengertian zina. Pengertian zina. Dari video pembelajaran tadi, apa lagi yang bisa kita ambil rumusannya yang kalian amati? Perlunya menjaga sikap dan moral untuk masa depan. Perlunya menjaga sikap dan moral untuk menjaga masa depan, ya. Kenapa? Karena ketika tadi kita lihat dari video tadi, kita sudah paham sudah. Oh, ternyata memang dilarang perbuatan pergaulan bebas dan zina ini karena banyak apa negatifnya, ya. Itu ya. Sudah. Kita lanjutkan sekarang pembahasan materinya. Sudah bisa dilihat ya. Sedikit nanti kami akan menjelaskan tentang pembahasan pada kali ini, ya, yaitu tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk menjaga harkat dan martabat manusia. Sebelumnya yang barusan kalian lihat di slide tadi adalah pengertian tentang zina. Zina secara bahasa berasal dari kata zana yazni yang artinya adalah hubungan persetubuhan, ya. Yang mana tadi sudah dilihat di slide, antara perempuan dan laki-laki yang sudah mukallaf atau balik. Jadi zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan. Kemudian dalam syariat Islam juga disebutkan bahwa hubungan seperti ini hukumnya haram. Sudah ya, sudah tidak bisa ditolak lagi, tidak bisa disangka lagi, ya. Ini. Nah, selanjutnya yang kita pelajari adalah tentang zina. Apa zina? Pembagian zina ada berapa? Yang dari kecil tadi ada 2. Zina apa? Muhsan. Ya, zina muhsan adalah zina yaitu zinanya orang yang sudah pernah menikah. Berarti ya, berarti orang yang sudah pernah menikah kemudian melakukan perzinahan namanya zina muhsan. Kemudian zina ghairu muhsan atau zinanya seseorang yang belum pernah menikah atau si bujang, si lajang, ya, si perawan naudzubillah kemudian melakukan perzinahan, maka hukumnya apa atau namanya zina ghairu muhsan. Apa hukumannya? Kalau zina muhsan tadi zinanya seseorang yang sudah menikah, hukumannya dirajam. Ya, dirajam itu kalau bahasa kita itu dikubur hidup-hidup hingga kepalanya saja kemudian dilempar batu. Ada yang mengungkapkan dari beberapa ulama sampai mati. Ya, ada yang mengatakan lagi tidak perlu mati tapi cukup dikubur kemudian dilempar. Ya, tapi kalau dilempar 1 kali lewat gunung gede di samping ini, ya innalillahi ya.
Ya. Kemudian zina ghairu muhsan atau zinanya seseorang yang sudah menikah. Maaf, yang belum menikah, atau contohnya adalah anak-anak yang baru-baru masa-masa muda sekarang ya, setelah melakukan minum-minuman keras, naudzubillahi min dzalik, kemudian dilanjutkan berhubungan zina. Ini hukumnya dicambuk 100 kali atau didera. Kemudian dampak negatif ya, ini yang terakhir dari pembahasan kita hari ini. Dampak negatif ketika kita melakukan hubungan zina. Apa kira-kira dampaknya? Ada dua, dampak duniawi dan dampak akhirat. Di dampak di dunianya apa saja? Dampak di dunia adalah seseorang tersebut akan hilang wibawanya, ya kan? Seorang yang zina melakukan zina akan hilang wibawanya, kemudian akan diasingkan oleh orang lain atau orang sekitar, akan diasingkan. Kemudian perasaannya tidak tenang, ini dampaknya ya, merasa bersalah, itu dampak duniawinya. Ada lagi yang kedua, dampak akhirat. Apa kira-kira? Ya pasti namanya hukumnya haram, pasti mendapat murka Allah yang pertama. Yang kedua, pasti disiksa, harus kena murka ya, pasti kena siksa ya, diderjem-derjem ya itu. Dan yang terakhir, azab yang sangat pedih nanti di sana ya, naudzubillah. Jadi ketika kita pelajaran seperti ini setelah selesai, berarti kita sudah punya pegangan bahwa sesungguhnya kita itu jangan sampai mendekati dalam pergaulan, dalam zina yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 32 ya, wala taqrabus zina, janganlah engkau mendekati dengan zina. Sudah ya anak-anak? Sudah paham semuanya dari materi ini? Sudah paham semuanya? Kalau sudah paham, bisa kita lanjutkan. Silakan kalian berkumpul sesuai kelompok yang sudah saya share di grup tadi ya. Silakan menuju ke kelompok masing-masing. Kemudian setelah ini kita akan melanjutkan ke RKPD yang akan saya sampaikan ya. Silakan pindah ke kelompok masing-masing. Yuk. Saya dari kelompok yang tadi, dari kelompok 3 tadi, kelompok 1 pengenalan, kelompok 2 pengenalan, kelompok 3 ya, kelompok 3 ya. Kelompok 1 sudah bisa diperhatikan nanti ya. Di kelompok 1 nanti membuat sebuah player. Jadi kalian kelompok 1 membuat sebuah player tentang isinya bab 1 apa? Pergaulan bebas, berarti tentang pengertian pergaulan bebas dan zina. Oke ya, bisa dipahami? Ya, kelompok 2 karena di situ disebutkan tadi ayat-ayatnya sudah jelas. Yang kelompok 2 membuat sebuah poster. Nanti bentuknya adalah visual, audio ya. Kalian bisa menjelaskan apa hasil tadi sebuah poster nanti kamu bentuk pengertian sudah ya, untuk pengertiannya. Jadi yang kedua macam-macam zina dan hukumannya. Oh sudah lah melebar, boleh ya. Ya, kelompok 3. Yang kelompok 3 bisa membuat sebuah estetik atau konten pendek yang berisikan tentang drama dari dampak negatif pergaulan bebas ya, zina. Atau boleh Pak, kalau zina nanti tidak ada contohnya ya. Jadi saya pakai pergaulan bebas, contohnya adalah boleh tawuran, boleh minuman keras, boleh apa? Yang tentunya yang enak. Narkoba atau rokok ya. Nah, ini boleh. Bisa dipahami dari 3 kelompok? Ya. Kalau sudah dipahami, bisa kalian buat masing-masing dengan menggunakan media sendiri-sendiri. Bisa ya? Kita mulai dari sekarang.
Sudah cukup? Sudah selesai kelompok 1? Sudah. Kelompok 2? Masih belum? Oh, 3 sedikit lagi. Kelompok 3 gimana? Lumayan. Sudah punya gambaran? Siap ya. Setelah ini bisa kita tampilkan dari masing-masing kelompok. Ya. Sudah? Yang pertama bisa kita tampilkan dari kelompok 1 yaitu tentang pergaulan bebas. Pengertian ya dan contohnya dalam bentuk audio visual. Dari perwakilan kelompok 1 bisa maju ke depan dan menampilkan hasil karyanya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya merupakan perwakilan dari kelompok 1 yang akan menjelaskan definisi dan contoh dari pergaulan bebas. Sebelumnya ada yang udah tahu nggak apa itu pergaulan bebas? Belum ada yang tahu. Jadi pergaulan bebas yaitu perilaku atau sikap yang menyimpang dari norma agama dan norma sosial. Oke, kita masuk ke contoh-contoh pergaulan bebas ya. Di sini yang pertama ada mengonsumsi obat-obatan terlarang. Jadi mengonsumsi obat-obatan terlarang itu merupakan contoh dari pergaulan bebas. Jadi mungkin itu aja ya contoh dari pergaulan bebas yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, ada Mas Wiji. Ya. Oh, Mas Wiji bertanya. Permisi ya, mau tanya dari kelompok 3 tentang tadi pengertian zina ya. Pergaulan bebas jadi menyimpang norma agama dan norma sosial. Dari dua norma ini mungkin bisa dicontohkan dari norma agama yang melanggar dan norma sosial. Satu contoh mungkin. Oke, yang pertama saya sebelumnya terima kasih untuk pertanyaan yang udah kelompok 3 sampaikan ya. Izin menjawab. Jadi norma contoh ya, contoh norma agama yang bisa disebutkan itu di Islam kan udah dijelaskan bahwa ada batasan pergaulan laki-laki dan perempuan. Nah, kalau kita pacaran terus sampai melampaui batas gitu, itu kan udah melanggar norma agama. Nah, terus yang kedua ada norma sosial. Misalnya kita berpakaian tidak sewajarnya atau tidak mencontohkan bahwa kita itu seorang muslim. Misalnya itu cewek berpakaian rok pendek, terus nggak pakai jilbab, itu kan sudah merupakan melanggar dari norma sosial. Udah aja. Sudah? Sudah semuanya? Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan bisa kita lanjutkan untuk kelompok 2 yaitu DBL dengan model audio ya, dengan menunjukkan sebuah poster. Silakan untuk wakil bisa langsung depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami tadi mengenai macam-macam zina dan hukumannya. Zina di sini sudah dibagi menjadi 2 ya. Ada zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah
Kira-kira dampak dari perbuatan zina di lingkungan masyarakat apa? Dampak perbuatan zina di lingkungan masyarakat itu banyak sekali ya. Terutama bisa merugikan diri kita sendiri. Merugikan diri kita sendiri dan mengurangi wibawa kita. Bisa jadi karena kita melakukan perbuatan tersebut, kita itu bisa dipandang kata-kata itu dipandang elek, dipandang buruk, bukan baik ya. Maksudnya ya gitu wes, pandangan masyarakat itu bakal buruk. Itu dampak dari perbuatan zina di lingkungan masyarakat. Sudah ada pertanyaan lagi? Sudah. Alhamdulillah, semoga kali ini bermanfaat ya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya yaitu DBL dengan model kinestetik. Karena di sini tadi mendapatkan LKPD yaitu apa tadi? Dampak negatif dari perbuatan pergaulan bebas ya. Silakan, yang penting jangan contoh zina di sini. Yang dimaksud pergaulan bebasnya ya. Bisa kita mulai ya? Bisa kita saksikan bersama-sama drama pendek dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menampilkan tugas dari Bapak Imam Hanafi, yakni buat konten singkat yang isinya tentang pergaulan bebas dan zina. Terima kasih, itu pembukaan dari saya. Bisa kita mulai sekarang. Ini salah satu contoh perbuatan yang sangat kita harus hindari, kita harus perbaiki. Salah satunya minum keras, ada yang merokok dan tidak sesuai dengan norma-norma agama dan norma sosial. Seperti sosial tidak memakai baju yang sebenarnya, sekolah menggunakan sandal. Ini banyak-banyak bisa dikatakan contoh yang kita patut untuk ditiru. Dari sekian banyaknya perbuatan-perbuatan teman-teman kita merupakan perbuatan yang sangat berdampak negatif untuk diri kita sendiri. Ada yang merokok, ada yang melakukan memikirkan masa depan yang tidak nyampe tujuannya juga. Ini bisa dikatakan tidak menyalurkan. 5 minutes later. Jadi salah satu pergaulan contoh pergaulan yang sangat tampak negatif sekali karena dari perbuatan seperti ini. Kampanye terakhir berbahaya. Dampak seperti ini yang sangat berbahaya. Pertama untuk diri kita sendiri, kedua orang tua dan orang lain. Intinya perlunya menjaga sikap dan moral. Ya ini contohnya. Sampai-sampai berawal dari perbuatan yang kecil seperti minum minuman keras dan merokok sembarangan, sekolah tidak mengikuti aturan dan akhirnya sampai berani melakukan yang namanya tawuran. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dari kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami, kurang lebihnya maaf. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barusan kita telah menampilkan sesi dari konten atau estetik dari dampak pergaulan bebas dan akhirnya terjadi
tawuran yang mana bisa mengakibatkan itu mau sikile loro ya. Saya terima kasih. Mungkin kita kembali ke kandang depan kembali. Itulah hasil dari RPP yang kalian kerjakan kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 hasilnya sudah maksimal. Saya yakin untuk per kelompok tadi bisa memberikan atau menampilkan karyanya dengan sesuai dengan semaksimal mungkin, dan yang lain yang bisa menyimak betul dan dapat mengambil sebuah kesimpulannya. Sebelum kita akhiri pembelajaran pada kali ini, seperti biasa, mulai awal hingga akhir tadi kita sudah belajar tentang pergaulan bebas dan zina. Di sini Pak Imam akan merefleksi sedikit tentang kegiatan kita selama ini ya, beberapa jam ini, mulai dari awal tadi. Mungkin dari sini, dari anak-anak semuanya ada sesuatu yang kurang dari pembahasan Pak Imam, pembahasan teman-teman kalian tadi bisa disampaikan sekarang ya. Mungkin ada pertanyaan dari awal hingga akhir tadi ya. Mbak Indi, apa? Cara kita menghindari dari pergaulan bebas atau zina, gimana ya Pak? Ya, bagus ya. Cara menghindari dari pergaulan bebas tadi ya banyak ya, seperti contoh dari kelompok 3 tadi. Bagaimana caranya? Yaitu yang pertama, kita jangan sering melakukan kegiatan berkerumun yang tidak ada gunanya. Tadi teman-teman kalian itu memberi contoh seperti itu. Kenapa? Awal-awalnya ketika pulang sekolah santai di sekolah, kemudian berkumpul dengan teman-teman, akhirnya muncul ide-ide kreatif. Jadi ya, akhirnya ayo, yuk boleh kumpul ini. Ya akhirnya sebenarnya akhirnya paling akhir tawuran ya, sampai dibully soalnya kau ya seperti itu. Ini apa akibatnya? Maka caranya apa? Jangan sering-sering berkumpul dengan tujuan tidak jelas. Ada pertanyaan lagi? Sudah ya? Ya. Untuk direfleksi kali ini sudah jelas. Yang paling akhir, Pak Imam akan mengambil sebuah kesimpulan dari materi awal tadi. Pergaulan bebas ya dapat menimbulkan ya sesuatu yang mana jadi bisa dijadikan perilaku yang negatif. Itu pasti sih. Semua pergaulan bebas sebetulnya apa saja itu hasilnya pasti akan perbuatan negatif. Itu sudah ada sebuah kesimpulan. Mungkin dari teman-teman ada yang bisa menambah kesimpulan pada hari ini apa? Ada Mas Wiji mungkin bisa menambah kesimpulan pembelajaran ini, atau bisa dikasih kata-kata ya. Apa kira-kira? Mungkin kalau dari saya sangat dipentingkan yang pertama ini sikap dan moral untuk menuju masa depan yang sangat indah. Ya, berarti sifat yang baik atau sifat yang positif itu sangat dibutuhkan untuk menuju masa depan yang indah. Ini memang benar, berarti mulai dari sekarang karena kalian masih kelas 10 ditata ulang ya. Tidak ya? Mungkin itu yang paling akhir. Setelah ini kita bisa mengakhiri kegiatan ini. Sebelumnya minggu depan bisa ketemu kembali dengan Pak Imam ya, dengan materi insya Allah masih tetap pergaulan bebas dan zina untuk menjaga harkat dan martabat, yang mana kita akan mempelajari tentang ayat-ayat yang menerangkan tentang pergaulan bebas dan zina. Seperti contoh tadi surat Al-Isra ayat 32. Minggu depan akan kita bahas bersama-sama. Kemudian kalian nanti murojaah, kemudian satu persatu membacanya. Ya, dipersiapkan di rumah untuk mempelajari surat Al-Isra ayat 32 dan surat An-Nur ayat 2. Ya, dengan ingat sekaligus ini tugas kalian menulis di buku PAI ya. Tugas yang pertama menulis surat Al-Isra ayat 32 dengan maknanya. Yang kedua menulis surat An-Nur ayat 2 juga dengan maknanya. Bisa ya? Minggu depan saya cek, kemudian bisa dimurojaah bersama-sama. Kita pelajari mulai dari bacaan hukumnya, hukum bacaan, panjang pendeknya, ya sekaligus kita membahas tentang Al-Quran ya. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Seperti biasa, sebelum kita akhiri pembelajaran kali ini,
kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama, ya. Untuk keluar kelas, Mas Uji tadi sudah membuka, sekarang silakan ditutup kegiatan ini agar kegiatan ini mendapatkan manfaat, ya. Silakan. Pembelajaran siang hari ini seperti diakhiri, maka baiknya kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Mulai. Dan sebelum kita akhiri, seperti biasa kita yel-yel dengan sekolah kita yang tercinta ini supaya semangat. Lalu saya akan menutup kegiatan pembelajaran kali ini, ya. Jadi setelah bersama-sama SMK Khairiah Majalah. Saya sampaikan bisa bertemu kembali di minggu depan. Mudah-mudahan sehat semuanya. Jangan lupa banyak berdoa, banyak belajar, banyak bekerja keras agar kita menjadi manusia yang kuat seutuhnya. Itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.